Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Aduh durian. Kalau ada yang suka makan manggih, aduh manggih. Tapi ba'a hakikatnya, ba'a bantuannya, wallahu alam, awak tak tahu. Kata para ulama, namanya sama, tapi hakikatnya tak tahu. Wallahu a'lam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di akhirat nanti Allah akan membangunkan bangunan yang sangat indah bagi penduduk Sarugo. Bangunan yang sangat indah. Dalam hadis dikatakan wala binatun min zahab wala binatun min fiddah. Batu batanya yang bangunan itu tabuik dari emas dan perak. Tabuik dari emas dan perak. Dan juga parakeknya tabuik dari semen yang bercampur jo kasturi. Artinya bangunan itu di dalamnya sangat-sangat harum. Minyak itu terbuat dari mutiara dan permata. Kemudian di sekitar rumah mengalir sungai-sungai. Mungkin tak terbayang dewak. Yang jalih dalam Al-Quran wajannatin tajri min tahtihal anhar. Di bawah Sarugo di tempat awak tinggal akan mengalir sungai-sungai. Ada sungai yang airnya air susu, air madu dan sebagainya. Mungkin tak terbayang dewa. Yang jaleh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantuan Sarugo itu man la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ala khatari qalbil bashar. Bantuan Sarugo itu sesuatu yang tak pernah awak caliak, sesuatu yang tak pernah terfikir di pikiran awak, sesuatu yang tak pernah terlintas di hati awak. Kalau ada awak temukan di dunia ko, tampek yang paling megah, tampek yang paling indah, itu alun bisa dibandingkan dengan Sarugo. Karena di Sarugo posisi keindahannya melebihi keindahan yang ada di dunia ko. Itu sekilas kondisi Sarugo. Lalu bagaimana penduduk surganya? Bapak ibu-ibu rahimakumullah, mungkin di siko ada usianya lah 50 kateh atau 60 atau 70. Mungkin gigi lah mulai berkurang atau nado tinggal gigi lain. Mata lah mulai kabur. Kira-kira baan nanti tu. Apakah awak di Sarugo serupa awak kondisi awak mati? Misalnya awak meninggal usia 80, nanti dibangkitkan usia 80 dan di Sarugo usia 80. Jawabannya indah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dek seorang nenek-nenek yang lah tua. Lalu nenek ko meminta ke Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, doa nambo agar Allah masukkan ambo ke dalam Sarugo. Ke dalam Sarugo. Kemudian kata Rasulullah SAW, di Sarugo tu nak doh nenek-nenek doh. Mendengar itu, sang nenek tadi itu langsung bersedia. Inyo mengira kalau inyo ndak bisa masuk Sarugo, karena Sarugo disediakan untuk orang yang muda-muda saja. Lalu ketika inyo menangi, diantoan dek Rasulullah SAW. Rasulullah sampaikan, ketahuilah bahwa di surga nanti seluruhnya muda kembali. Yang lah tua, yang lah gaek-gaek, jadi muda balik. Usianya sekitar 30-an tahun. Sekitar 30-an
tahun. Bahkan dalam hadis dikatakan wala yafna syababuha. Indak akan tua-tua. Indak akan tua-tua. Tetap tarikh bodoh. Kemudian tingginya setinggi apa? Mungkin kalau awak di Sikoko ada yang bermacam-macam, ada yang tinggi, ada yang rendah. Di Sarugo ba'an nanti. Dalam hadis dikatakan tinggi penduduk Sarugo itu setinggi Nabi Adam. Kakek awak berapa tinggi Nabi Adam? Berapa? 70 meter, Pak. 60 hasta, situna zira'a. 60 hasta itu sekitar 27 atau 28 meter. 27 atau 28 meter tinggi. Kemudian wajah seluruhnya yang laki-laki gagah, yang padusi cantik. Seluruhnya Allah ciptakan ketika di Sarugo dalam bentuk yang terbaik. Dalam bentuk yang terbaik. Bapak Ibu rahimakumullah. Dan di Sarugo nanti masing-masing awak akan bertanya dengan orang-orang yang pernah kita kenal. Memang ketika di padang mahsyar masing-masing awak seperti tidak mengenal satu sama yang lain. Dalam Al-Quran dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Ketika orang nanti di padang mahsyar, seorang ayah tidak mengenal anaknya, seorang suami tidak mengenal istrinya, masing-masing sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Mungkin pernah Bapak Ibu rahimakumullah berjalan. Mungkin di jalan ko berjalan, jalan kaki. Ketika berjalan berpas-pasan dengan orang yang awak kenal. Ketika awak berjalan tu kebetulan awak pikiran awak sedang banyak hal yang awak pikirkan. Kadangkala orang yang lewat di muka awak tak tersapu dewak tu. Bukan karena sombong, tapi pikiran sedang banyak. Jadi di padang mahsyar nanti itu masing-masing orang sibuk memikirkan nasibnya. Apakah nanti dengan proses yang panjang setelah padang mahsyar nanti itu akan menjadi penduduk sorga atau mampir dulu di neraka atau kekal di neraka. Makanya ketika di padang mahsyar nanti itu awak dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Mohon maaf, dalam keadaan telanjang. Makanya Sayyidah Aisyah menyebutkan ke Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau misalnya nanti manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tentu kami yang padusi sangat-sangat malu. Ya nak? Sangat-sangat malu karena dikumpulkan di orang ramai, tidak perlu pakai baju. Kata Rasulullah SAW, tidak sempat memikirkan itu loh. Dek saking pikiran sibuk dengan nasib masing-masing. Itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Akan tetapi nanti ketika lah sampai masing-masing kita di Sarugo, maka di antara kita akan menanyakan tentang ba'a kondisi saudara-saudaranya, ba'a kondisi orang-orang yang nyo kenal di dunia. Kalau misalnya awak punya anak, akan bertanya di mana posisi anak awak. Dan orang di Sarugo nanti akan saling mengunjungi. Pertanyaan, apakah di Sarugo nanti masing-masing kita akan merasakan bosan? Jawabannya tidak pernah ada rasa bosan. Tidak pernah ada rasa bosan. Batu.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban